Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsandi Muhammad Khair dari jurusan PGMI kelas PGMI 6A Wesus Riau. Halo, apa kabar adik-adik? Pada hari ini kita akan belajar banyak hal. Salah satunya kita akan belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini supaya kita bisa mengetahui perbedaan dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Dan agar nanti kita bisa membedakan dan bisa mencari dalam sebuah paragraf apakah kalimat dalam paragraf tersebut sudah efektif atau belum. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah dan bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, dimulai. Oke, kita masuk pada pembahasan. Kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dari segi penulisan itu telah sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Apa saja kaedah yang berlaku, seperti penggunaan tanda baca yang telah tepat, pemilihan diksi yang tidak membingungkan dan telah tepat, lalu juga ada dari pemilihan atau susunan dari SPOK-nya telah jelas dan tidak berputar-putar. Lalu juga yang terakhir itu mudah dipahami. Jadi apabila kalimat atau paragraf itu telah benar dan efektif, dia akan mudah dipahami. Sementara kita masuk pada pengertian dari kebalikannya, yaitu kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kebalikan dari kalimat yang efektif. Banyak berantakan, sangat berantakan sekali, tidak jelas diksinya, tidak jelas maksud dan tujuannya, dan berputar-putar dan berbelit-belit seperti itu. Berikut ini akan saya perlihatkan beberapa contoh dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif memiliki beberapa syarat. Penyusunan kalimat harus memenuhi 6 syarat kesatuan, kehematan, kepararelan, kelogisan, kepaduan, ketepatan, agar kalimat tersebut dapat tergolong sebagai kalimat efektif. Kita masuk pada aspek yang pertama, yaitu kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memiliki unsur penulisan yang utuh sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan yang lain. Syarat kesatuan merupakan aspek di antara lainnya. Kita punya contoh. 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Di sini sudah ada sebuah kalimat, yaitu kemarin Sophia pergi ke mall. Ini merupakan kalimat yang efektif karena telah benar. Ada subjek dan juga predikatnya yang jelas. Yang salah adalah ketika seperti ini. Kemarin Sophia di mall. Itu salah karena subjek dan predikatnya tidak jelas. Yang kedua, masih dalam aspek kesatuan, yang kedua ada tidak memiliki subjek ganda. Itu syarat dari kesatuan tadi. Seperti contoh, saat mengecat tembok, Agung dibantu oleh Raihan. Itu benar. Sementara bila kalimatnya tidak efektifnya adalah pengecatan tembok itu Agung dibantu oleh Raihan, karena memiliki subjek ganda pada kalimat yang tidak efektif. Kita masuk ke yang ketiga, masih yang kesatuan. Tidak memiliki penghubung kata intra kalimat pada kalimat tunggal. Seperti contoh, ini yang benar. Kemarin dia tidak masuk kelas, oleh karena itu dia tidak mengumpulkan tugas. Ini merupakan contoh kalimat yang efektif. Sementara kalimat yang salah dan tidak efektif adalah seperti ini. Kemarin dia tidak masuk kelas, oleh karena itu dia tidak mengumpulkan tugas. Di sini pemilihan penghubung kata intra kalimatnya tidak tepat. Dan yang keempat, pada aspek kesatuan, yaitu predikat tidak didahului dengan kata yang. Seperti contoh kalimat yang benar adalah yang efektif. Randy lahir pada tahun 1999. Ini benar. Dan akan menjadi salah bila
kalimatnya diganti seperti ini. Randy yang lahir pada tahun 1999. Itu salah. Kita masuk ke aspek yang kedua. Kehematan. Syarat kehematan suatu kalimat efektif memiliki arti bahwa kalimat tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau kata yang diulang-ulang. Meskipun demikian, kalimat tersebut harus mewakilkan maksud secara utuh sehingga gagasan penulis dapat tersampaikan oleh pembaca. Kita masuk kepada contohnya. Ini contoh dari kalimat yang efektif dan benar. Rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Di sini jelas dan tidak ada pengulangan. Sementara apabila ini kalimat yang tidak efektif akan berubah menjadi seperti ini. Rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Begitu banyak pemborosan kata dan berulang-ulang. Kalimat barusan itu salah dan tidak efektif. Kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu kepararelan. Kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Kita langsung masuk saja kepada contoh. Seorang siswa harus belajar dan berlatih. Itu contoh aspek keparalelan pada kalimat efektif yang benar. Dan akan menjadi salah bila seorang siswa harus mempelajari dan berlatih. Yang keempat yaitu aspek kelogisan atau syarat kelogisan. Kata-kata dalam sebuah kalimat harus memiliki makna yang logis sehingga gagasan penulis dapat diterima oleh nalar pembaca. Contoh kalimat efektif yang benar adalah agar tidak terlalu lama. Itu yang benar. Dan kalau dia itu tidak bisa diterima ataupun salah dan tidak sesuai dengan aspek kelogisan seperti ini, agar tidak banyak memakan waktu, itu salah. Lagian juga maknanya jadi begitu bercabang. Dan yang kelima itu ada kepaduan, aspek kepaduan atau syarat kepaduan. Kalimat yang tersusun memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kepaduan kalimat menjadikan pembaca tidak menyalahartikan informasi dari penulis. Oke? Harus terpadu gitu. Jadi tidak terjadi salah pengertian nanti, salah mengartikan informasi dari penulis. Kita contohkan kepada sebuah kalimat. Ini contoh kalimat yang salah. Syihab membeli 2 buah roti adiknya. Sementara kalau yang benar artinya akan jadi seperti ini. Syihab membeli 2 buah roti untuk adiknya. Sangat berbeda kan? Dari kepaduan informasi. Jadi tidak terjadi salah penyampaian nanti bila aspek kepaduan ini memang ada pada suatu kalimat. Dan yang terakhir itu adalah ketepatan. Seorang penulis harus memperhatikan pilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasannya kepada orang lain. Seperti contoh, Rani melupakan nama orang itu. Itu benar. Apabila dan akan menjadi salah bila Rani lupa dengan nama orang itu. Itu salah. Mengapa bisa menjadi salah? Pemilihan katanya harus tepat agar gagasannya dapat ditangkap dan diterima oleh orang lain. Nah, dengan memperhatikan penjelasan tadi, kalian pasti telah paham ya, dan telah bisa membedakan bagaimana ciri-ciri dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Saya harap adik-adik semuanya semakin mengerti apa itu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selalu ingat untuk jaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah, dan selalu rajin beribadah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.